Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dengan rukuk dan sujud di petang sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalamnya dan mudah-mudahan ini bisa membawa kita menuju husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, monggo kita perbanyak untuk senantiasa bersalawat kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 5 langkah menjaga ketakwaan. 5 langkah agar ketakwaan kita tetap mantap di dalam dada. Jika kita membaca tulisan Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin yang edisi bahasa Arabnya, jika kita cermat, maka kita akan mendapati minimal 5 langkah ini agar supaya ketakwaan itu tetap mantap di dalam dada kita. Apalagi di bulan Ramadan kemarin kita sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai ketakwaan tersebut. Oleh karena itu, karena Ramadan itu setan tidak diberi keleluasaan oleh Allah untuk menggoda manusia, maka hari ini setan sudah gentayangan. Setan sudah leluasa untuk menggoda kita. Lakukan 5 langkah ini, mudah-mudahan setan tidak mampu menggoda kita dan kita tetap berada di atas ketakwaan itu hingga nyawa kita tercabut. Apa itu? Yang pertama, bermuahadah. Yang kedua,
muqarrabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat mu'aqabah, yang kelima mujahadah. Muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah itu mengingat selalu sumpah kita, mengingat selalu perjanjian kita dengan Allah, mengingat selalu kesanggupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diingat-ingat terus, karena ternyata manusia itu makhluk yang telah menyanggupkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan kalimat bala syahid. Nah, niki kudu dieling-eling terus Bapak Ibu sekalian. Dan tidak mungkin tahu kalau tidak ngaji. Tidak mungkin tahu kalau tidak ngaji. Kita dulu ketika berada di rahim ibu kita, usia 4 bulan, ketika roh akan ditiupkan ke jasad, ternyata Allah mengambil persaksian terlebih dahulu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kula panjenengan sami, kita ini ternyata jawab bala syahidna, benar ya Allah, engkau Rob Tuhanku. Ini jawaban kita. Bapak Ibu sekalian, ini Mas Aris pun ini penjawi nggih Pak. Nek kula ngomong ngeten, Mas Aris, jenengan bosku ya, jenengan juraganku ya, itu maknanya kira-kira apa Pak? Maknanya nek berarti saya itu akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Mas Aris, atau saya mengaku bahwa saya buruhnya Mas Aris. Kita leres mboten niku Pak? Betul nggih? Lah nek ngoten berarti jenengan sakniki rukuk sujud 3 rakaat. Nggih. Jenengan pengajian nek kula ndek wingi 3 minggu mubeng-mubeng kepulauan Madura. Berarti niku mboten istimewa ngoten Pak. Nggih. Ndak istimewa. Nek buruh nandangi gaweane juragan niku istimewa mboten? Mboten. Nggih. Jawane saempere nyat pun kudu ngoten. Marga mengke bar niku entuk gaji. Lan jenengan angsal gaji mboten teng ngarsanipun Allah. Jenengan mendapatkan fasilitas dari Allah atau tidak? Dapat. Nggih. Allah punya perintah tidak? Budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinten sing dikandhani ngoten, ya ayyuhan nas. Sing diperintah Gusti Allah niku menungso. Sing gelem nindake ya ayyuhalladzi na'amanu. Jadi urut-urutannya penak banget Al-Qur'an niku. Nggih. Lan napa enten menungso sing menikmati fasilitasnya Allah ibarat buruh entuk blonjo saka juragan, gaweane wegah, blonjone dinteni. Enten Pak? Saambrek niku Pak. Nggih, saambrek niku.
Jenengan mang medal ke masjid niki, terus mang tekani siji-siji mungkin oke. Nggih, wis salat ramas. Wis salat ramas. Ngoten mungkin nak gedek lah. Lah piye nunggu toko? Lah piye engko pelangganku melayu. Lah piye? Lah piye? Lah piye? Niku isine lah piye niku. Ya sok nek wis tuwek aku tak salat delalah matine dereng tuwek. Niku problemnya. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muahadah. Ingat selalu kita ini manusia. Kita ini pernah janji kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabb Tuhan kita. Walaupun gambaran ini tidak pas, tapi bisa memudahkan pemahaman. Wong kula jenengan sami saja. Ketika mengakui seseorang sebagai juragan kita, bos kita siap kok mengerjakan semua yang diperintahkan oleh bos kita atau juragan kita. Mengapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita tidak merasa ada perintah darinya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mengingat selalu janji ini menjadi nasihat yang sangat penting, yang kebetulan saya membaca itu pun diungkapkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya, menawi kula panjenengan sami cermat dari buku yang berjilid-jilid tersebut. Beliau menasihatkan itu, jaga perjanjian kita dengan Allah. Ingat selalu kesanggupan kita di hadapan Allah, bahwa kita telah mengakuinya sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita selain Allah Subhanahu, sebagai Tuhan kita, dan kita tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesanggupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ulangi Bapak sekalian, panjenengan kok rajin rukuk sujud bar maghrib ten masjid, mengke subuhan gitu, masjid duhur asar ten masjid, ndak istimewa itu. Ndak istimewa, itu memang satu hal yang harus kita lakukan, karena memang itu kesanggupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sing gumunke niku sing jane janji nyanggupi ning ra tau nglakoni niku sing gumunke, dan itu jumlahnya sangat banyak. Itulah yang terjadi, itulah yang kita rasakan dalam kehidupan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama ini berkualitas, yang pertama ini baik jika dilakukan tindakan yang kedua, yaitu muqarrabah, takorrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari atau mendapatkan cintanya dengan aktivitas yang diperintahkannya. Muqarrabah. Jadi targetnya apa? Targetnya yang menciptakan kita cinta kepada kita. Kadangkala kita salah alamat, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula ganti riyen Gusti Allah, ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan keinginan Gusti Allah. Itu yang sering kita lakukan. Ibadah itu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah.
Bagaimana ketika Allah mencintai kita? Allah akan membersamai hidup kita. Panjenengan tindak Jakarta rasangu, tapi sing ngancani niku duwe BSI umpami ngoten. Kita jenengan pripun Pak? Melenggang dengan nyaman. Nggih. Kowe ya rasangu kok Solo orai. Kok tenang men kowe ning Jakarta kok. Ngoten nggih Pak kita nggih. Mung garing ngene-ngene tok. Ya ana bose. Ya. Itu hasilnya. Yang didapatkan ketenangan. Ketika kita beribadah kepada Allah dalam rangka mendapatkan cinta Allah, maka ketika Allah mencintai kita dan membersamai kita, ketenangan yang kita dapatkan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ini mengulang sifatnya, tapi tolong ini diingat-ingat selalu, karena seringkali kita salah alamat. Ketenangan itu dicari oleh seluruh manusia di bumi ini. Sampai Namrud, Fir'aun pun janjane ngoyak niki Pak. Dia ingin mendapatkan ketenangan, tapi dia salah mendapatkannya. Rumangsane nek dadi dogdeng, niku kemudian mendapatkan ketenangan. Ya. Ketenangan didapatkan dari ketaatan. Wong kula jenengan sami di dunia ini juga begitu. Siapapun yang taat aturan, maka ketenangan didapatkan. Nggih. Mboten pitados KTP jenengan, kakak jenengan mangobong, kemutan Pak. Nggih, mangobong. Bar niku tenang mboten Pak? Mboten tenang napa melih nek pas bagian sembako metu. Nggih, niku saya ora tenang nggih. Liyane entuk kita ndak dapat marga ra nggawa kakak, ra nggawa KTP. Keperluan-keperluan hajat hidup kita menjadi terhambat gara-gara KTP tidak dimiliki. Itu perintah pemerintah, itu perintah kelurahan, tapi manfaatnya untuk kita sendiri. Jadi ketaatan itu menenangkan. Ketaatan itu menenangkan. Maka siapapun yang mencoba untuk tidak taat kepada Sang Pencipta alam semesta ini, pasti gundah gulana didapatkan. Itu kata Abu Hamid Al-Ghazali, kata Imam Ghazali. Ya bingung hidupnya. Karena melakukan pelanggaran-pelanggaran jauh dari ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takwa sebenarnya ya taat itu sendiri. Takwa itu ketaatan. Oh budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu apa? Takwa itu hasil dari kedekatan kita kepada Allah, hasil dari taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasilnya apa? Hasilnya cinta Allah yang hadir dalam kehidupan. Bahkan di riwayat panjang, intinya ketika Allah mencintai seorang hamba, jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan bercerita, berkata kepada para malaikatnya.
Diceritani kabeh, aku cinta kepada si fulan. Dan kemudian para malaikat yang telah diberitahu Allah bahwa Allah mencintai si fulan itu akan memprovokasi alam semesta, Pak. Akan woro-woro akan memberitahu alam semesta ini, baik langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, seluruhnya akan diberitahu oleh malaikat bahwa Allah mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini dahsyat sekali, ini luar biasa. Apa hasilnya nanti? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu hasil pertama. Didapatkannya ketenangan hidup. Yang kedua, apa yang didapatkan? Yang kedua, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Hidup ridho dengan Allah, dan Allah ridho kepada kita. Nek pun ngoten kan berbeda, Pak. Orang lain mengatakan kita miskin, mesake, tapi kita yang ngelakoni enjoy, tenang aja. Ya, tidak ada problem. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenengan baca kisah tentang Buya Hamka yang dipenjarakan oleh Soekarno hingga datang surat kepada Buya Hamka di penjaranya, yang beliau akhirnya terkaget-kaget karena surat itu pemberitahuan bahwa Soekarno meninggal dunia dan ada wasiat agar beliau yang diminta untuk menjadi imamnya, imam sholat jenazahnya. Ini udah jenengan waos nangis, Pak jenengan. Saya baca tuh nangis, ya Allah. Nyari manusia seperti ini susah. Jadi beliau itu ada upaya untuk memberi maaf kepada Presiden Soekarno, itu tidak bisa dihapus sejarahnya. Ya. Tapi sudah kedaluan, ajal datang, dan Soekarno telah membuat surat pernyataan permohonan maaf secara tidak langsung dengan bukti memohon agar beliau menjadi imam sholat jenazah ketika dia meninggal dunia. Dan disanggupi, Pak. Dan disanggupi. Itu mau kula sing di ngoten ki ngono sok prek ngoten kula, Pak. Kok penak. Karena saya tidak sehebat beliau. Ya, beliau ini telah mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, kenyamanan hidup. Saya membaca kisah istrinya yang pernah saya sampaikan. Rumahnya kontrakan dan bocor. Bocornya deres, Pak. Itu oleh istrinya, apa niku? Air grojok itu ditadai ember gede, Pak. Malah dimanfaatkan untuk bermain kapal-kapalan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, coba, ini kan angel nyari orang seperti ini. Kita ini jadi mubalek, orang numpak enmek ngene wis bingung kok. Ya rekoso men le urip dadi mubalek ngono lho. Jadi beliau ini telah mendapatkan ketenangan, didapatkan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan otomatis Allah akan meridhoinya dengan kalimat tadi. Kembali kamu kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu pengakuan Allah bahwa kita adalah kelompok ibadu. Ini yang lebih mahal. Kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok manusia-manusia yang telah rukuk, sujud, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga inilah target ibadah.
Adapun jannah itu bonus. Nggih, nek telu niki pun kecekel, sing nomor papat mesti, Pak. Nggih, mesti. Sebagaimana tidak usah gagas rezeki ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu datang dengan sendirinya karena itu bonus. Nggih. Apa yang perlu ditargetkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ketakwaan. Jika ketakwaan kita dapatkan, mahrojan itu datang. Min haitsu la yahtasib itu datang. Bonus itu datang. Betul, saya bingung. Tidak usah bingung. Walaupun ini sifatnya belajar, Bapak Ibu sekalian, sifatnya belajar. Saya belum berani mengatakan saya sudah lumayan dalam hal ini, tapi kita sedang sinau. Ya. Ketika saya tanggal 3 akan berangkat ke Kepulauan Kangean, admin saya yang dekat dengan Mas Aris itu, saya telepon, Mas sudah ada dana? Belum, Ustaz. 2 hari kemudian ganti telepon saya, Ustaz sudah ada dana masuk? Belum, saya bilang. Ya, lah pripun niki kantun? Nggih, pun cedak niku dereng enten dana masuk. Mas yakin aja sama Allah, nanti ada jalan. Nggih. Kalau enggak ya insya Allah kita nanti cari sendiri. Nggih. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ya. Di detik-detik kita harus berangkat dan menyiapkan segala sesuatunya. Tahu-tahu ada Agenia yang nelpon saya, Ustaz saya dengar mau ke Kangean. Iya, kok dengar dari mana Pak? Nggih pokoknya kula krungu. Iki enten mobil loro silahkan dipakai. Dua-duanya dipakai, bensinnya kula kebai, ini ada etolnya sekalian dibawa saja. Sudah saya isi 1,5 juta. Maklong kula Pak. Nggih. Ada kemudahan ke sana. Nggih. Belum berangkat. Nggih, baru sedang persiapan, sudah datang kemudahan seperti itu. Ada telepon lagi, Ustadz saya nitip uang 5,5 juta kepada Mas Ruby, silahkan digunakan untuk keperluan dakwah jenengan di Pulau-Pulau Madura. Jalan Pak, tidak ada problem. Nggih. Sedangkan masuk sana niku Pak, mulai niku rata-rata kiai, habaib paling sidik nggak boleh 15 juta Pak. Karena memang mereka pasang tarik. Ya. Kemudahan datang. Yakinlah itu. Kalau matur, ini kebetulan adik saya 3 hari yang lalu datang dari Melbourne. Niku mau ngajeng oyak-oyak kula nesu-nesu. Supaya mau membantu suaminya kerja di Melbourne. 42 juta Pak gajinya sebulan. Nggih. Cetha niku mboten kelong, karena saya makan, tidur, transport semuanya dipenuhi oleh ipar saya. Tapi ada sesuatu yang harus saya buang, saya korbankan. Itu yang menjadikan saya kemudian memilih untuk tidak berangkat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan kehidupan kita ini pun boten sah nemen-nemen le mikir. Yang perlu dipikir itu bagaimana caranya Allah mencintai kita dengan cara kita berusaha melakukan tindakan yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Pun itu yang perlu doyan. Loh, Nabi Daud sudah diberi segala-galanya, tapi belum rumangsa mendapatkan. Nabi Sulaiman sudah segala-galanya, apa yang dia ucapkan? Penjenengan hafal semuanya. Kalau Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya mimmali wa ahli wa minal ma'il barid. Itu ucapan Nabi Daud. Hartanya sudah melimpah, tapi itu belum target. Itu baru bonus. Maka yang dia
cinta selalu. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, cintanya orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku cinta kepada amalan, yang amalan itu menjadikan aku dekat dengan cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada diriku, hartaku, keluargaku, dan segala sesuatu yang paling kami anggap amat sangat memberikan manfaat di dalam hidup. Bagaikan air embun, kata Nabi Daud. Ya. Dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni. Ini penting, Pak. Kenapa? Kan biasanya Rabbi habli. Nggih. Auzi'ni. Limpahkanlah kepadaku apa? Sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kesadaran. Kesadaran apa? Askuro, menggunakan fi'il mudhari'. Artinya kata kerja yang menunjukkan waktu yang panjang. Jadi yang dimohon oleh Nabi Sulaiman itu, ya Allah, limpahkanlah kepadaku apa? Kesadaran untuk kontinu dalam mensyukuri nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan limpahkanlah pula wa an a'mala salihan tardoh, dan limpahkanlah pula kepadaku apa? Kesadaran untuk kontinu istiqomah beramal soleh yang kau ridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang harus dioyak. Mungkin bonus-bonusnya datang dengan sendirinya. Kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaman hidup kita. Kemudian jangan lupa cara mensikapinya. Satu, al khaufu bil jalil, al amalu bit tanjil, al qanaatu bil qalil, al istidad liyaumir rahil. Mensikapi bonus niku niki papat niki. Kalau mengikuti Ali bin Abi Thalib, hadirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Itu nomor satu. Sehingga nanti kita mensikapinya enak. Ingat Bapak Ibu sekalian, walaupun penjenengan tidak menghafal Al-Quran, walaupun penjenengan tidak menghafal ratusan hadis, jika hadir dalam kehidupan kita rasa takut kepada Allah, sesungguhnya gelar ulama sudah kita sandang. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja, kalau terjemah model lama, hanya saja orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambaku, itulah ulama. Ulama ini kenapa? Ulama itu orang yang menguasai ayat-ayat Qur'ani dan ayat-ayat kauni, yang dengannya dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Ibnu Abbas di dalam menafsirkan Rabbaniyun atau Rabbaniyin. Salah satunya adalah ulama, lalu hukama, lalu ulama. Saya ambil satu Pak yang pertama. Ulama. Ulama itu generasi yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menguasai ilmu-ilmu Qur'ani dan kauni, yang dengan dua ini dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandang itu dalam hidup kita, nyaman kita menghadapi kehidupan. Jangan tidak bingung dengan 1000 triliun. Ya.
Kenapa ndak bingung? Karena mereka menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Karena mereka itu segawon. Nggih, Pak. Nate mireng mboten? Segawon. Jane mboten pas segawon apike rasa dilanjutke. Apike niku. Ya. Jadi jenengan ketemu manusia-manusia seperti itu lambok nganggowo katok melitit klambi putih. Nggih. Tase kinyis regane 200 yuta munggah. Mobile ya Alphard ngoten mawon lah sing enak biasane nggih. Oh, ndak gumun, Pak. Kita hanya akan mengatakan ya Allah kasihan kita yang ganteng ning melet. Sakit tenan nih kita yang ganteng ning melet. Kita necis ning melet, tapi dia ndak merasa melet. Yang masake niku. Enak karena kita tahu ilmunya. Untuk apa menjadi sosok yang hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang jauh dari at-tanjil yang diturunkan oleh Allah, jauh dari wahyu ya, jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga qanaahnya hilang. Al-qanaatu bil qalil. Kenapa kita perlu qanaah bil qalil? Karena memang kebutuhan kita sedikit, tidak banyak, sedikit, tidak banyak, Pak. Rekening yang miliaran itu hanya akan berhenti di rekening dan akan dia tinggal mati. Karena yang dia butuhkan tidak lebih dari 50 hingga 100 juta atau mungkin 200 juta. Selain itu pasti kepentingan hawa nafsu. Kalau tubuh kita itu kebutuhannya amat sangat sedikit sekali, Pak. Nggih. Tas 200 pinten yuta, Pak? Tas 200 yuta niku kalih tas. Nggih pun kula rada larang ki sithik, kalih tas 5 yuta niku padha Pak dicangkinge, asalkan siji asli siji KW. Nek ditenteng padha. Sing marai beda niku nek dipoto terus dikasih informasi ki regane 200 yuta, iki 5 yuta, ning padha-padha mboten dipoto. Niku wong ya ora mudeng nek kae 200 kae 5 yuta. Nggih. Itu kondisi hidup sederhana sekali, tidak sulit. Nggih. Hawa nafsu kita yang kemudian menginginkan yang banyak. Makanya dulu saya cerita niku, Pak, mung mangan sego goreng niku sak piring 250.000, lungguhane 5 yuta, Pak. HI lantai 12. Nggih. Kula ngalamin niku karena kebetulan teman-teman saya dari Melbourne itu kalau udah di Jakarta sering-sering ngajak idolan ngoten. Saniki pun wegah wis tuwek kesel, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tanya mereka, Drik, apa ya ramane mang lah piye Pak, nek ra ngono ya mereka ndak mau ngajeni kita katanya. Lah, berarti kan yang dimakan itu bukan nasi goreng tapi gengsi. Mulane larang. Nggih. Jenengan mang dodol nasi goreng gengsi. Larang, Pak. Nggih. Larang niku. Nek mau nasi goreng tok niku paling 17 tekan 20.000. Nek mang tambahi gengsi niku dadi 250.000, Pak. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau ya kebutuhannya sedikit, napa mulai yuswa 60 tahun ke atas, nggih. Kula sakniki jual sate, Pak. Nggih. Pikir kula dulur cedak, usianya 61, kali bojo kula birasah bayar wae dulur cedak. Akhirnya makan kok kayak sak penak nika wong petani. Nggih, rada akeh nika sego niku langsung
San, ya Jawa akeh waduk ora kuat. Nah, langsung ngoten Pak. Nggih. Itulah manusia. Nggih. Jadi kebutuhannya amat sangat sedikit sekali, tidak banyak. Kok ketok dadi akeh, niku mesti iblise Pak sing butuh. Nggih. Ampun ora usah digawe basa sing angel-angel. Nggih. Niku sing butuh akeh niku iblise, demite. Nggih. Jadi kadang-kala ada manusia demit yang ora rumangsa. Itulah yang terjadi. Al-qanaatu bil qalil ini harus menjadi sikap kita dalam kehidupan. Lebih daripada itu al-istidad liyaumir rahim. Bekali kehidupan ini dengan kesadaran bahwa kita akan mati, bahwa mati itu perpindahan alam. Ini yang penting. Ya. Artinya, kalau matur berulang kali, manusia itu tidak mati, pindah alam. Siapapun dia, dengan cara apapun akhir dari kehidupannya, dia akan pindah alam berangkat dari kematian. Yaitu berpisahnya jasad dengan roh. Setelah itu dia akan mengarungi kehidupan baru di alam berikutnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah pasti begitu. Dan itu diakui oleh Raymond Amundi, seorang dosen, seorang filosof, seorang dokter yang kemampuan ilmunya amat sangat luar biasa, kecerdasannya top, ya, dan dia memberikan pengakuan dengan buku yang ditulisnya, judulnya Life After Life, kehidupan setelah kehidupan di dunia. Artinya ini sebuah pengakuan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, sementara dia orang yang tidak percaya dengan Islam, tapi hasil penelitiannya ya, menjadikan dia berkesimpulan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan. Itulah yang kita yakini. Oleh karena itu, 4 ini harus menjadi sikap harian kita. Kalau hidup ini sudah bisa menegakkan tulang belakang, mau apa lagi Pak? Mau apa lagi? Sudah cukup. Ya. Tapi kadang-kala setan itu mengatakan, anek carane urip ngono ya kapan? Ngoten niku lho Pak, kadang-kala niku. Lah ajeng napa? Nggih. Ajeng napa? Kalau sampai ngomong kali Mas Aris, kalau jane rada isin nganggo kaos nang klambi batik. Rada isin. Masalahnya guru kula niku ora seneng nek kula ngangge batik. Namanya Ustaz Abdullah Manap. Itu tidak seneng kalau saya pakai batik. Tapi kula niku Pak Don ndek wingi entuk batik 5. Niki nek tanggo sing ngeki entuk ganjaran. Makanya terus saya pakai, bismillah lah dipakai. Wong yo nek tulisannya macam-macam. Sudah tidak usah mikir macam-macam. Celana saya ini sudah 7 tahun Pak. Lah saya HP niku. Nggih. Pun tidak usah gagas ini dan itu. Nyaman hidup itu. Ini nanggrene swara bingungi lah niku lho iblis niku. Kadang-kala tatat celana wis kaya ngono isih dienggo terus nggih bingung. Ya, kemudian kita oh ya mosok mubalek kok. Nah, pun pun ngoten niku. Wah, akhirnya kita jadi rusak, dirusak oleh orang lain atau dirusak oleh keinginan-keinginan kita sendiri yang kadang berbelok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau penjenengan membaca terkait dengan istiqomah dalam ibadah, hingga akhirnya Allah memberikan kabar gembira, itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Azimnya yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa yang akan kita dapatkan ketika Allah membersamai hidup kita?
sehingga malaikat juga membersamai kehidupan kita, lalu senantiasa membimbing kita dengan mengatakan ndak usah khawatir, ndak usah takut, ndak usah sedih. Napa sebabipun? Karena ketika kita istiqomah di dalam ibadah, ya, malaikat itu akan terus membimbing kita agar kita istiqomah terus. Dan jika kita hendak berbelok, maka malaikat akan membimbing kita, akan menasihati kita agar kita tidak berbelok dari jalan yang lurus itu. Itu makna kebersamaan Allah dalam hidup kita dan kebersamaan malaikat dalam hidup kita sebagai janji Allah yang ditunaikan ya, untuk hamba-hambanya yang telah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan ini. Monggo kita bersama-sama ngejar ini. Nggih, mungkin nyaman Pak urip niku. Nggih, nyaman urip niku. Kula niku nganti ora kenal niku Pak, sing jenenge mall, toko sepatu, napa meneh toko klambi Pak. Nggih, betul-betul. Nggih, ngerti ning ora mudeng niki toko napa kok ramene ra elok niku. Karena memang ndak ada ketertarikan. Nggih. Tidak ada ketertarikan. Nggih, mungkin malok ini kebangetan ya ora apa-apa nggih. Nggih ora masalah. Jenengan kadang nggih nganter anak, nggih monggo ndak masalah. Yang penting intinya kosongkan hati kita dari kecintaan kepada dunia ini, walaupun di tangan panjenengan melimpah ruah dunia ini. Sehingga kita tidak menjadi sosok yang dikendalikan atau disetir oleh fasilitas yang telah Allah berikan, tapi kita bisa nyetir fasilitas yang kita berikan. Ini yang paling inti. Ini hasil dari muqarrabah atau taqarrub ilallah. Tapi ingat, ternyata taqarrub kurang. Harus dilengkapi dengan muhasabah. Apalagi mu'aqqabah. Mu'aqqabah itu apa? Mu'aqqabah itu menghukum diri sendiri yang ketika itu kita lontarkan kepada orang lain itu menjadi kedoliman. Tapi jika itu kita larikan ke diri kita sendiri, ais kowe le ngaji rung tenanan, kowe ling poso rung tenanan, sedekahmu 18 tahun ya 2000. Nggih kok kita ya, nggih. Hukum diri kita sendiri bahwa kita belum bersungguh-sungguh, nanti mujahadah akan dihasilkan. Nggih. Maka 5 ini nasihat di Ihya Ulumuddin mudah-mudahan bisa memotivasi kula panjenengan sami agar mempertahankan ketakwaan yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan kemarin. Dengan istilah saya, nganti wong sing ra tau salat isya berjamaah di masjid niku nek Ramadan niku ra tau telat isya Pak. Napa sebabipun? Ngoyak tarweh. Kan berarti sing doyak sunahe, wajibe mboten. Kok mboten ra tau sadurunge ya. Nggih. Kenapa begitu? Memang bulan barokah, ya, memang bulan berkah. Siapapun yang masih ada iman, dia diberi kemudahan oleh Allah untuk mengejar kebaikan. Mari kita pertahankan setelah Ramadan ini dengan kiat-kiat yang dinasihatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jika kita cermat untuk membaca kitab tersebut. Yang benar dari Allah, Bapak Ibu sekalian, nanti yang muhasabah, mu'aqqabah dan mujahadah kita angkat di bulan depan jika Allah mengizinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.